setuju dan sepakat pula, karena hari ini saya juga belum berumah tangga, bukan berarti belum cukup SKS kan? belum cukup SKS, belum cukup usia juga belum, enggak maksudnya Kan ada syarat-syarat dalam undang-undang. iya tadi ya, saya ngomong itu bukan karena belum cukup SKS, belum cukup duit. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi di Barada Entertainment ya, di Barada Entertainment bersama saya Abdullah Damija, Rektor Barada Institute. Amin. Nah, kita kedatangan tamu nih jauh-jauh dari ujung barat Pulau Jawa, tapi aslinya dari Sumatera. Nah, kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau sudah ada di samping saya. Kita akan menyampaikan gimana, Pak Dery, kabarnya? Iya, baik. Selamat datang Pak Dery. Mungkin saya nggak bisa kasih apa-apa ya. Beginilah tempat produksi saya di Filosofi Kopi. Kenapa filosofi? Karena kebetulan saya di semester ini mengampu mata kuliah filsafat umum. Orang yang melakukan filsafat, orang yang berfilsafat namanya filosof. Nah, karya-karya dari filosof namanya filosofi. Nah, ini judulnya tempat ini. Oke, Pak Dery, mungkin kita perkenalan dulu Pak Dery. Barangkali Pak Dery bisa menceritakan dari Sumatera itu tadi Pak Dery ya, bisa sampai ke Cilegon ya, sampai ke Jakarta dan seterusnya. Apa yang dicari Pak Dery sebetulnya? Oke, ini pertanyaannya langsung benar-benar langsung filosof. Apa yang kamu cari ya? Saya kalau ditanya apa yang aku cari itu, apalagi di Cilegon. Di Cilegon ya nggak ada apa-apa intinya dia. Maksudnya intinya itu saya bilang, saya merantau dari Sumatera Barat. Itu setelah menikah artinya itu sudah siap untuk berbahtera mengarungi kehidupan yang sesungguhnya. Mengatakan kata sesungguhnya dan tanda kutip ini bukan berarti sebelum pernikahan itu bukan kehidupan, tapi bagi saya ini langsung menyinggung bagian bahtera rumah tangga itu karena pernikahan. Itu saya jadikan mata kuliah. Mantap. Iya, karena tadi kan mata kuliah filsafat. Nah, di situ juga bobot mata kuliahnya untuk bisa mengarungi yang benar-benar kehidupan itu. Karena di dalam bahtera itu akan banyak sekali ombak, gelombang-gelombang situ. Nah, ya kebetulan ini kan baru Cilegon itu sebagai prosesnya dulu. Mana tahu kalau pertama ya di dalam mengarungi itu singgah di situ. Apa yang bisa aku dapatkan? Ya? Sebelum kita datang ke Cilegon, nyampe Cilegon itu kan sudah harusnya ditarik mundur dulu. Saat menikah, saat nanti udah mengaruh rumah tangga itu, aku harus bisa mendapatkan apa di rumah tangga. Nah, saya mendorongkan niat saya nikah itu atas satu purpose, yaitu kebebasan. Nah, ini menarik teman-teman ya, terkait apa yang beliau cari. Ya, ternyata sebuah kebebasan itu sendiri. Kalau misalnya kita mau merujuk pada sebuah teori, barangkali dari di humanistik, itu kita juga mengenal dengan istilah eksistensi. Nah, yang tentu pasti eksistensi setiap orang berbeda. Jelas. Tapi kita nggak akan buru-buru ke situ Pak Dery. Saya merangkum barusan teman-teman dari pembicaraan beliau ini. Kalau mungkin kita sebagai akademik ya, ya mata kuliah itu ada sedikit banyak ya. Kalau barusan juga ada seperti ini. Tapi ini di mata beliau barangkali bukan mata kuliah. Karena mata kuliah sebetulnya itu mengaruhi sebuah rumah tangga. Apakah akan seperti itu Pak Dery? Karena kalau kita hanya lulus satu mata kuliah misalnya, itu mah gampang, teori. Implementasi dari sebuah teori ini yang saya kira nggak sederhana gitu. Nah, barangkali apakah memang pernikahan ini menjadi mata kuliah yang sangat serius? Lantas universitasnya apa? Kehidupan barangkali dan seterusnya gitu. Apakah seperti itu? Sedikit menambah ya, melengkapi.
mata kuliah itu ada bersifat teori, ada bersifat praktis. Ya, saya lupa tadi. Nah, ini adalah mata kuliah praktisnya. Oke, siap. Saya kira didorong dengan teorinya filsafat katakan dengan kurikulum kehidupan katakan gitu ya. Ini praktisnya itu adalah mata kuliah. Dan barangkali nggak mesti harus ngambil mata kuliah rumah tangga tuh. Nah, itu Kan juga pilihan. Oke, jadi begini. Jadi konsep podcast ini nggak yang satu narasumber doang, teman-teman. Kebetulan beliau ini ya rekan bicara saya biasanya di sini gitu, di teman-teman apa namanya akademis ya. Setuju dan sepakat pula karena hari ini saya juga belum berumah tangga, bukan berarti Belum cukup SKS kan? belum cukup SKS cukup usia juga belum maksudnya Kan ada syarat-syarat dalam mengenai iya tapi saya nggak menikah tuh bukan karena belum cukup SKS, belum cukup duit. Gitu. Oh iya, Nah, ada pembayaran ya. yang ternyata perkuliahan saya di situ. Iya. Gitu. Kalau misalnya Mbak Dari nih perkuliahannya dimulai dari setelah menikah sampai dan seterusnya. Nah, saya menjelang pernikah gitu. Yang barangkali gitu terselesainya sebuah mata kuliah ini setelah menikah gitu. Upaya-upaya saya untuk meningkatkan gairah menikah, bicara soal komitmen dan seterusnya. Kemarin saya mengalami gejolak-gejolak yang mungkin hampir sama ya. Artinya ya bicara soal mata kuliah yang pasti nggak mudah dong gitu loh bagi orang yang baru masuk di sebuah universitas. Nah, kemarin kebetulan saya masuk di universitas yang namanya kehidupan dari Fakultas Serabutan. Iya, ini kan sangat ini ya, apa namanya, metafor ya. Kalimat-kalimat yang diksi-diksi yang kita mainkan ini di dalam retorika kan metafor. Ada yang maksudnya kita mengibaratkan ya. Iya, kita mau sebenarnya pemikiran itu kan abstrak ya. Kalau kita konkretkan kadang terkesan jenuh aja. Dan bukan pemikiran. Iya, kayak Ya, begitu kan. Kita kayak ngomongin bisa hampir seirisan juga dengan gibah nanti mah ya jadinya. Nah, itu. Nah, kita ini kan berbicara untuk bisa mendapatkan satu poin. Kalau dalam pandangan orang-orang apa namanya spiritualis, orang-orang kosmis itu kan hikmah. Boleh. Bisa mendapatkan hikmah, biar bisa mind blowing lah untuk kedepannya. Atau mungkin secara sederhana ya nggak harus dari apa yang mungkin dari esensi dari kita ya, bebas aja ya, maksudnya kita nggak akan menyimpulkan sesuatu teman-teman, jadi kita memang Silakan disimpulkan ya kita masing-masing. hanya mengurai dari sebuah pemikiran, terserah mau diambil yang sebelah mana, seandainya memang korelasi dan relevan dengan teman-teman, posisi teman-teman di sana ya silahkan ya jangan gitu. Oke, mungkin gini, yang terlupa teman-teman, Pak Dari ini sekarang menjadi dosen tetap, menjadi dosen tetap di sebuah universitas di Serang, atau boleh disebutkan nama institusinya Pak Dari, kalau misalkan keberatan tidak perlu. Sebenarnya nggak perlu keberatan sih. Masalahnya kan ini brand, bukan brand, merek ya. Iya. Yang jelas apalah yang namanya merek brand itu kan nama ya. Oh ya, Nama. Nah ini yang menarik dari sebuah obrolan Pak Dari teman-teman, dia nggak hanya membicarakan soal nominal, soal popularitas, jabatan, bentuk dan seterusnya. Kita bicara soal nilai. Apalah artinya kita menjadi dosen di situ kalau misal tidak memberikan sebuah sumbangsi pikiran. Ya, kecuali kalau misalnya saya bisa menemukan nilai dari itu. Nah ini saya belum mulai kok. Saya belum dapat apa namanya atmosfernya, vibe-nya. Nah, kita bentuk Pak Dari, kita bentuk bareng-bareng. Saya akan membebaskan untuk Pak Dari barangkali untuk mendiskusikan tentang apa, atau saya kasih pemantik. Nggak apa-apa, kan tadi disebutkan apa di awal tentang eksistensi ya. Cuma udah dari barang kapan tahu ya, dari setiap ada obrolan eksistensi dan eksistensi. Iya, tapi kita perlu mendiskusikan itu secara serius karena ini saya merasa semakin kesini eksistensi ujungnya jadi garis kaki. Gimana konsep? Yang menjadi nggak dihargai karena udah terpatok pada standar-standar nominal, jadi nama dan seterusnya. kaos kaki itu sebagai objektivitas yang dianggap nggak ada harganya. Iya kan, diinjek-injek. Nah, akhirnya akan
spesifik dari apakah eksistensi ini memang perlu diklarifikasi oleh standar sosial, semisal sebuah karir atau pekerjaan. Kita nggak akan sah dianggap bekerja ketika nggak ada di perusahaan A misalnya, ketika tidak bergelut di pekerjaan A misalnya, dan seterusnya. Padahal kan tentu setiap orang itu boleh pilih pekerjaannya masing-masing sesuai dengan selera mereka. Nah, kita bicara kebebasan eksistensi di situ. Kalau masih terpatok pada standar, gimana judulnya? Gitu loh. Kok kayak ini eksistensi ya diinjek-injek oleh kaos kaki. Itu rumusan dari saya, Pak Dery mungkin bisa dibantah. Ya justru itu. Justru Jadi itu. ya saya tuh membantah. bukan ya karena adanya konsep tadi kan. Oke. Ketika konsep itu dibangun, maka saya uji dulu nih fondasinya. Ya, silakan. Ya kan? Saya juga memerlukan itu untuk nanti semisal apakah ini benar sehingga sah dikatakan sebuah teori. Kalau dari para filosof atau pemikir itu dulu kan suka bermain pada dasar terminologi Ya. kata. Saya ingat pernah sedikit membaca beberapa kalimat ya, lahirnya kata filosofi teras itu. Stoikisme. Ya maksudnya, jadi kenapa sih penulis buku filosofi teras itu menggunakan kata teras gitu? Okay. Padahal kan namanya filsafat stoa. Stoa. Alirannya disebut stoikisme. Stoikisme itu kan barang yang asing di telinga Ya, kita lah yang kita ya, maksudnya yang luas ya, apa stoa. Lalu di ini kan dicari hal yang bisa dikenal oleh pendengar awam, khususnya yang pembaca Indonesia, itu teras. Karena teras itu simbolnya santai aja, itu santai duduk di situ ya. Okay. Bagaimana iya, ya, saya. tidak ini ya mungkin tapi secara makna stoa itu dikaitkan pada teras, ada kalau bahasa bukan cocok logi ya, tapi bisa aja dipaksa ke situ. Oke. Nah, untuk kaos kaki saya agak ya mungkin kekurangan diksi Latin, diksi apa ya, supaya untuk bisa lebih ini ya. Iya, okay. Tapi hal yang kontekstual, maka saya bilang hal kontekstualnya saya menarik saya itu adalah kontekstualnya bahwa kaos kaki itu diletakkan di kaki ya, loh, kaki, dan itu ya. diinjak-injak loh. Ya mungkin begini teman-teman, uraian dari eksistensi kaos kaki. Kalau ternyata beliau Pak Dery memberikan analogi dari filosofi teras, ya, mungkin karena teras memberikan kesan santai dan seterusnya, semisal, ya kan. Eksistensi kaos kaki ini Pak Dery, ya karena pada sebuah fungsinya dia diinjak-injak, yang walaupun dalam pengertian lain dia memberikan fungsi secara safety, keamanan gitu, dan seterusnya. Kaos kaki yang dijadikan bahan fetish seperti stocking yang panjang itu loh, yang punya cewek-cewek SPG. Ya. Tapi kan pada dan itu perubahan. puja-puja. Tapi pada perubahan itu judulnya sudah bukan kaos kaki gitu. Kan aneh juga kalau misal bentuk yang sama masih punya nama yang berbeda gitu. Sebelum kita, mungkin itu kan hanyalah konstruksi ide ya. Kita langsung ke hal yang lebih abstrak lagi berkaitan dengan eksistensi itu sendiri yang disinyalir. Eksistensi sekarang sudah diinjak-injak ya. Nah sekarang begini, kalau eksistensi itu diinjak, efeknya apa yang dirasakan secara apa? Mungkin ketersinggungan itu menjadi produk keterinjakan, barangkali begitu. Nah, kalau terasa fenomenanya dari ketersinggungan, baru kita bisa teruskan kembangkan terkait eksistensi misalnya. Nah, harga diri berkaitan tadi, orang tersinggung ya mainnya gimana? Harga diri ya mungkin Pak Dery akan ada juga aspek-aspek ketersinggungan ya. Gini, coba saya berpola dulu. Dari awal kan memang ya mau nggak mau gitu loh, kita sudah digambarkan oleh figur-figur, oleh oleh standar-standar dan seterusnya, sehingga barangkali semisal nih kita nggak menjadi sesuai dengan figur-figur itu dalam wilayah sosial,
kita menjadi terasi gitu. Nah barangkali itu juga ketersinggungan ini kan emosi yang nggak bisa dipastikan gitu loh, karena memang judulnya sudah keluar secara apa ya, secara alamiah barangkali di situ. Contoh misalnya begini deh, Pak dari dosen, dosen ya kita tahu punya standar sendiri lah ya, halayak gitu. Nah saya jadi tersinggung kalau ternyata saya nggak dosen gitu, atau kalau ternyata saya bukan karir yang bekerja di sini, bukan ini dan seterusnya. Nah makanya barangkali Pak dari ya saya perlu kejar itu gitu Ya. Oh ya satu apakah begini juga Pak dari kemarin di mata kuliah filsafat kita nemu dari teorinya Kierkegaard. Kierkegaard sebagai tokoh eksistensialis di situ merumuskan ada 3 tahap eksistensialis dari seseorang gitu. Yang pertama ada eksistensi secara estetik, yang dimana orang akan mengejar yang bentuk-bentuk keindahan, kesenangan yang sifat instan ya, dari si Kierkegaard sendiri merumuskan begitu. Foya-foya, popularitas, jabatan, dan seterusnya ya, untuk soal bentuk-bentuk tadi yang juga itu relevan, dekat dengan standar-standar masyarakat yang sudah ditentukan ini. Lalu tahap yang kedua itu sudah berbicara etik, artinya nggak hanya apa yang kita dapatkan, nggak hanya dari jabatan kita, nggak hanya dari penghasilan kita, tapi juga ini kita bisa bantu apa ke masyarakat gitu. Jadi udah bicara ada kesenangan semacamnya, ada semacam kesenangan atau barangkali juga ketenangan di situ ketika kita sudah memberikan sesuatu. Tapi yang menarik dari rumusannya si Kierkegaard ini nggak selesai di situ. Karena ada beberapa kasus, misal saya nih seorang yang sudah punya uang, misal ya sudah punya uang nih, hanya saya untuk masuk ke tahap etik, saya akan memberikan sesuatu, ya uang itu tadi gitu, ke orang. Tapi judulnya kan nggak bisa dipastikan juga apa yang mereka butuhkan itu uang gitu loh. Sehingga ya gimana? Ini saya juga belum gamblang sejujurnya Pak dari proses etik ini. Apakah kesenangan yang dirumuskan Kierkegaard itu hanya sekedar kita memberikan sesuatu? Apa justru ketika respon dari kita memberikan sesuatu gitu loh? Karena pada dasarnya Kierkegaard nggak berhenti di situ. Narasi setelahnya, ketika kita memberikan sesuatu tapi nggak dapat sesuatu juga, itu juga bermasalah. Bukan itu eksistensi, katanya begitu. Akhirnya dia menuliskan karena eksistensi secara religi yang ada peranannya vertikal ya. Jadi ya pengharapan itu memang bukan pada manusia sifatnya, bukan pada inflasi dan seterusnya ya. Tapi ya religi itu tadi, bicara ada soal religi pasti ada suatu entitas yang sudah mengatur segalanya, soal Tuhan itu tadi begitu. Itu ada estetik, etik dan religi dari situ juga begitu. Apakah gini ya, misalnya kita mau coba korelasikan nih antara eksistensi kaos kaki di situ ya? Iya, makanya berkaitan dengan harga diri yang terinjak. Harga diri yang terinjak. Barangkali ya karena itu ada di tahap si eksistensi secara estetik masih ada di situ gitu kan. Ini kita yang masih perlu. Eksistensi kan menguji dari sebuah adanya sesuatu gitu. Kita baru dianggap ada ketika itu tadi. Atau jangan-jangan ini kecurigaan saya aja. Okay. Itu bisa dikatakan asumsi. Itu jangan-jangan bahwa potensial diri kita untuk bisa eksis ya. Eksis itu karena berkenan dengan kaos kaki tadi, harga diri yang terinjak itu karena ya bahwa kita itu potensial sekali untuk dinominalkan, karena harga itu kan lekat dengan nominal, bukan berkaitan dengan nilai lagi harga diri. Iya. Okay, karena mungkin saya bedah di bagian harga ya. Karena bagian harga diri yang terinjak, karena ada harga pada diri yang. Nah, ketika bicara harga berarti itu udah nominal. Nah, itu udah nominal. Bagi saya nominal. Nah, saya sambung lagi mengenai harga ini. Nah, harga yang tadi itu dimainkan dengan substansi estetik, etik, dan religi. Dimainkan ini dalam artian untuk etis itu harganya sekian, untuk estetik itu harganya sekian, untuk yang dikatakan religi pengharapan itu sekian.
Nah, sehingga kalau bertentangan dengan standar, akhirnya distandarkan harga itu ya, dia harga pokok ya kan, harga yang dibakukan gitu kan, Harga mati. harga pasar bahkan Oke. ya, harga bisa dibilang harga mati atau apa. Ketika diusik harga mati itu, nah ada kegoncangan eksistensi yang bisa melahirkan seperti ketersinggungan tadi Ya, gitu kan. ya, benar. Nah jadi apa ya? Ya saya menariknya gini, apakah ini dorongan kita untuk merdeka ya, dalam artian untuk eksis tadi ya, sehingga diklaim untuk seorang filsuf siapa namanya itu Sartre, Oke. bahwa kita tuh dikutuk untuk merdeka. Dikutuk merdeka itu dalam artian ya, ini dia hasil kutuk chaos sebenarnya dengan eksistensi akhirnya kan. Yang situ eksis bertabrakan dengan eksistensi itu sendiri, disinggung dikit harga-harganya, dimainkan harga dengan harga lainnya. Agak paradoks saya untuk merangkumnya. Semisal itu menarik teman-teman, jadi saya juga baru kepikiran ya ketika kita selalu berbicara harga diri. Berarti kita sudah mematok harga. Sudah mematok harga dan itu udah lingkupnya nominal. Artinya nominal. Akhirnya gini, kalau semisal memang kita melakukan sesuatu untuk dasar eksistensi secara estetik, semisal karena jabatan, karena jumlah, karena nama institusi dan seterusnya gitu. Ya itu kan semuanya nominal gitu. Aspek-aspek untuk dijadikan adanya harga kan gini, misalnya gini ya, nih contoh aja mungkin munculnya harga kopi ini karena saya melihat ini berapa ya bahan bakunya aspeknya. Oke. Terus ini proses dari suplainya. Oke, dan jelas setiap orang punya bahan baku yang berbeda. Nah, aspek ya bahan baku seperti jabatan, Iya, bahan baku yang dianalisa sehingga yang untuk pas ke diri gue. Oke. Itu sekian loh, karena begini kayak Iya, akhirnya kan semisal begitu Pak Dery, taruhlah gini deh, orang mengejar eksistensi, seandainya kita mensepakati bahwa karena ada harga yang harus ia pegang, yang harus dia dan ada rumusan rumusan tertentu untuk munculnya harga. Nah itu tadi, ya gimana gitu loh, maksudnya kita boleh membantah teori dari sini, enggak. Memang, kalau ternyata sampai religiositas memang di awal tidak membantah, maka saya kaitkan dari eksistensi rumusan konsep dari kaos kaki tadi. Ya. Kalau dari mungkin ya seanalisis saya sedapatnya, kalau misal itu masih dalam konteks eksistensi secara estetik itu sah dan jelas sepertinya, karena memang ada harga yang diperjuangkan. Sampai bahkan pada konsep etika, kalau ini kita judulnya memberikan sesuatu pada seseorang untuk kita mendapatkan suatu pujian dan seterusnya, itu juga sekarang skalanya juga nominal, kuantitatif di situ. Tapi ini saya masih bingung, mungkin kita bisa mendiskusikan secara gamblang bahwa apakah hal semacam ini, skala-skala nominal ini berlaku juga dalam konteks estetika secara religiositas, eksistensi secara religiositas. Nominalnya. Nah, ini saya ngerti ya, ini kita bicarakan sesuatu. Apakah kita beragama ya, religi kan artinya beragama ya. Apakah kita masih terselip skala-skala nominal itu tadi gitu Pak? Pahala dosa itu. Nah, mungkin ya surga neraka dan seterusnya. Pahala dosa itu konversi dari nominal. Iya, saya setuju. Tapi dalam hal ini juga saya punya semacam argumen juga yang membantah akan bahwa konsep eksistensi secara logis ini nominal gitu loh. Enggak juga sebenarnya, bisa aja enggak juga gitu loh. Kalau misalnya nih si orang memang kesana gitu kan, karena konsep-konsep cinta gitu kan, karena di beberapa filosof Islam barangkali kita tidak bisa dimasukkan dalam religi dan etis dan estetik atau bagaimana? Atau malah ya setuju. Apakah juga oke. Iya agak susah juga ya. Iya. Tapi kita coba berdasarkan. Karena rumusan cinta itu sendiri ya, menurut Jalaluddin Arumi, kita nggak tahu sebenarnya dengan konsep cinta, hanya cuma tahu namanya saja. Iya kan, akhirnya gini, cinta ini udah selesai pada skala nominal. Belum tentu. Apakah itu bisa selesai di skala nominal cinta tuh? Coba saya kata gini, cinta ini. Saya juga ada membahas dengan sosok ini juga.
ya, dia juga begitu juga, sehingga ya akhirnya bukan ya akhirnya seperti kesepakatan bahwa ngapain didefinisikan, ngapain lagi dikonsepkan cinta, karena sejatinya kayaknya cinta itu dulunya saya berpikir bahwa cinta yang hakiki itu selagi ada atau dilekatkan pada eksistensi yang dimana eksistensi itu bisa ada kadaluarsa, katakanlah manusia ya. Manusia itu kan pada konsep religi kan makhluk ya, karena pada konsep religi kan makhluk substansinya. Sehingga saya tuh nggak mau untuk dikaitkan kepada hal yang eksistensinya itu akan pudar, akan kadaluarsa. Gimana maksudnya mati? Ya akan meninggal. Okay. Meski udah meninggal tetap ya konsepnya itu akhirnya bukan cinta, akhirnya kayak apa ya? Kayak ada bentuk rasa-rasa apa. Kita selesaikan dulu nih soal religiositas, apakah itu ada muatan cinta juga gitu loh. Biar enggak kita akan ke situ Pak Dari, tapi ini selesaikan dulu ya. Karena ada kita akhirnya kita mau nggak mau harus bicara cinta kan. Apakah cinta ini? Ya cinta dalam rumusan makhluk akhirnya, bukan cinta dalam rumusan yang hakiki. Ya apapun itu masih dalam satu variabel cinta. Mau cinta secara hakikat ya, secara hakiki atau secara makhluk dan seterusnya gitu. Kita benar dulu soal cinta itu tadi gitu loh. Yang barangkali saya sepakati bahwa terkait konsep cinta itu memang ya gimana itu variabel emosi yang paling dalam gitu loh. Nggak hanya bicara ini emosi ini banyak bentuknya, termasuk salah satu nafsu juga, tapi sebenarnya nafsu itu juga kalkulatif. Nah ini enggak gitu loh ya, cinta ini ya ketika kita sudah nggak bisa memberikan alasan apapun untuk kita menjadi cinta, nah paradoks juga akhirnya kita ya harus didefinisikan lagi gitu loh. Tapi ya mungkin gejala-gejala jika ternyata cinta ya kita jadi merasakan ketenangan, ada nutrisi tenaga ya untuk kita bisa bangkit dan seterusnya, yang bahkan cinta ini kan sudah meniadakan sesuatu, meniadakan apapun untuk sesuatu yang kita cintai ini gitu loh. Nah maka ini masih dalam tahap nominal atau tidak seperti ya. Kalau misalkan dalam tahap estetik itu jauh lebih nominal gitu. Karena ya misalnya dia cinta akan itu popularitas, jabatan dan sebagainya, itu juga ujung-ujungnya akan itu yang dia rasakan itu memang konsepnya ke situ. Pun sampai ke estetik, kalau sampai ke etika ya etis ya. Ini kalau misalnya religiositas kan ada dua judulnya. Ini yang saya dengar dari beberapa khalayak ya. Ada cerita juga yang memang dia pada dasarnya itu beragama, menyembah Tuhan, bukan para suka dan nah ini punya sesuatu soal cinta. Tapi selama kita dengan neraka itu kalkulator yang meskipun itu juga sah gitu loh, itu pun juga sah. Clear sih dijabarkan. Karena di awal di pembahasan barusan bahwa cinta akhirnya kaitannya emosi yang secara rumusannya itu ya begitu loh. Iya susah gitu. Kan akhirnya susah ya. Bagaimana memegangnya, bagaimana mengontrolnya, katakan begitu. Ya barangkali begitu ya. Kalau misalnya kita gimana sih kalau kita tuh udah dikatakan gue cinta nih, itu gimana? Kan ada indikator ya harusnya, ada gejala-gejala bahwa ini cinta. Nah, barusan udah ada clue mungkin ya, jika tidak ada alasan atau bagaimana itu apakah menjadi salah satu indikator. Terus apa ya, banyak tadi ya dikaitkan itu. Nah, akhirnya saya percaya akhirnya akan punya resiko dari cinta itu sendiri yang saya nilai bahwa itu rumusannya nggak matang. Maksud saya rumusnya nggak matang karena yang mengolah itu adalah yang eksistensinya jelas-jelas nggak abadi loh, nggak hakiki loh. Kita sebagai manusia secara substansi itu bukan makhluk yang hakiki yang memang pantas untuk dicintai gitu loh maksudnya. Saya mengatakan kata pantas, saya bilang pantas begini. Ini bukan maksudnya apakah saya pantas itu?
kita tembakan kemana cinta itu layak untuk diberikan. Yang maha cinta siapa? Iya Pak. Nah maksud saya ya artinya gini, ini bisa saja kita kaitkan dengan konsep ada ya, konsep ada. Nah kita ada berkat cintanya, katanya gitu ya, bukan berkat cintaku sendiri. Maksud saya hadir ini karena cinta, enggak. Iya. Nah berarti kalau sangat ininya sangat apa namanya core-nya dari mungkin seperti sesi sejenak kan ya hakikatnya nggak ada, dan kita itu sebenarnya pada konsep itu tuh sangat bisa dipatahkan persis. mentah, Ya gitu. persis. Saya juga pernah menulis. Kebetulan Mbak Dery begini ini saya juga menulis. Iya. Sebenarnya beberapa ini bukan menulis, saya penyair. Sama saya juga nulis Nah, puisi. ya mungkin nggak ngerti nih hari ini apakah saya sah yang filosof atau nggak ngerti ya. Yang jelas gini, saya pernah menulis. Ya kita memang benar kan sah. Kita ya agak ini saya potong dulu ya. kita selesaikan dulu. Ya, dulu. Oke, boleh. Itu di kita yang akademisi ya, karena ada ijazah, betul nggak? Ya itu Ada itu, ya, ya, itu ijazah. Nah, penyair mana legalitasnya? buku saya antologi cerpen puisi prosa itu Itu. sudah dirangkum di buku Itu pertama. indikatornya. Iya dong, gitu kan saya punya karya. Ada, saya ada kan Nah. antologi, nggak murni satu buku Dan saya buat. semisal ada ini kan juga harus punya eksistensi. Ya sudah laku dan sudah Produk direview apa dan harus beberapa buku? teman-teman. Produk apa harus Sebetulnya enggak, karena enggak kan? Yang jelas ada tulisan. Nah, tulisan Dan apapun itu kan sebetulnya apapun itu gini istilah barangkali ya penyair, sastrawan, filosof, terus apalagi entah akademisi, interpretasi dan seterusnya. Buku dan seterusnya itu hanya menjadi bukti bahwa pikiran itu bisa dilihat, gitu loh. Ya, dengan bukti fisik ya. Karena bisa sebetulnya dilihat. poin dari semua ini adalah pikiran-pikiran itu tadi. Ah iya. Nah, akhirnya iya. saya pernah dari suatu Saya tragedi, saya sebutnya sebagai tragedi ya. Pemikiran bisa dilihat ya. Nah, patah hati itu ya, patah hati. Saya menulis, akhirnya bicara soal konsep cinta. Sebelum menyambung situ ya, saya sepakat dengan bahwa pemikiran itu bukti, ada buktinya kalau itu bisa dilihat dengan karya tulisan apapun, baik buku apapun itu yang dituliskan. Mungkin nggak tahu ya, ada lah beberapa ya, hanya bisa bacot, itu nggak bisa dikatakan nyair atau apa kalau dia nggak nulis, nggak sih? Iya nggak? Nggak ngerti saya. Loh, nggak apa-apa. Kalau kita dulu, Iya. mungkin apa namanya salah satu sebuah perwujudan dari sebuah pikiran. Enggak Ini sih, banyak termasuk kesan saya juga sebenarnya. Bisa baca tapi saya nggak bisa menemukan apapun. Kalau misalnya bacot ini kan banyak toh. Bacot Sebuah ini ucapan, sandi, iya sandi. ucapan kan. Kalau misalnya ucapannya sebuah sastra, sebuah syair, jadi penyair. Nah, bagaimana saya bisa melihat pemikiran kalau nggak ada bukti fisik? Kan harus buku kan, harus apapun yang bisa saya. Ya. Judulnya berarti bukan melihat, saya revisi berarti. Berarti yang bisa dicerna Iya, mungkin saya misalnya. iya, berarti bukti, berarti masih bisa menjadi bukti gitu loh. Karena kan Oke. eksistensi ini kan harus dibuktikan. Tuh. Oke. Saya lari dari buku saya tadi ya. Ya. Saya pernah nulis dari tragedi itu bahwa cinta itu sebuah proses penyerahan diri untuk menjadi penyatuan diri gitu. Jadi akan sama dengan konsepnya kamu dari kalau bukti ya barangkali karena memang pada banyak kasus ketika orang sedang jatuh cinta ini udah enggak lagi memperhatikan dirinya, mau hujan sederas apapun, apalagi harga diri kan ya, mau hujan sederas apapun dia akan tabrak untuk menjemput barangkali memastikan bahwa si pasangannya nyaman ya dan seterusnya. Dan lagi gini, saya juga memperdebatkan soal cinta itu apakah memang benar dia melakukan kalkulasi di situ, apakah dia akan rugi gitu loh ketika kejadian mencintai Kalkulasi ini seseorang. rumusannya Pak Tejo nih. Ya nggak sih? Nggak, ini di trendingan. Iya, saya akan tawarkan itu karena beliau ini juga menjadi dosen statistik teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu harus berbentuk angka. Saya kurang setuju. Kok jadi berat gitu loh, hidup itu harus angka aja. Loh, padahal kan ada nilai. saya tuh gini Pak. Ya, jadi saya juga pemikirannya juga nggak mau juga menafikan mestinya nggak mesti bisa diangkakan, Pak. Ya. Tapi karena adanya tawaran seperti itu, kita perlu ajarkan realita Ya. bahwa
katakanlah nama seindah apapun, seestetik apapun, tidak ada artinya ketika sudah dikonversikan ke dalam nik. Oke. Ya, Iya. apa artinya? Iya, ya, iya, setuju. ya, tapi itu kan nomor angka. Nah, ini juga yang akan saya coba tawarkan. Dan itu Nanti realita. judulnya, apakah ini judulnya juga statistik lagi nih? Ketika orang mencintai sesuatu, sebetulnya cinta ini Pak, jadi itu berbicara, menurut saya berbicara sesuatu yang akan kita berikan kok, gitu loh. bukan sesuatu yang kita dapatkan, gitu. Karena cinta udah selesai dicintai beda lagi, menurut saya gitu. Jadi kenapa kita harus bingung soal ketika kita mau cinta pada siapa, terus dia apakah membalas dengan cinta kita gitu loh. Kok jadi harus ada syarat dalam mencintai seseorang. Nah ini saya kurang setuju gitu loh. Atau Ya, juga ini mesti syarat, mesti timbal balik. Nah, saya nggak setuju. Kalaupun memang dipaksa bahwa cinta ini juga sebetulnya kalkulasi, tapi bukan dia harus memberikan konsep yang sama. Ya cinta itu tadi gitu, bukan. Contoh misalnya begini, dan saya pernah menabstraksikan bahwa saya mencintai itu nggak pernah rugi, walaupun harus keluar duit ya kan banyak pengorbanan gitu loh. Keluar duit, keluar waktu, dan seterusnya. Walaupun dia nggak memberikan cinta dalam bentuk yang persis yang apa kita berikan, tapi dia sudah memberikan sesuatu yang nggak bisa didapatkan atau yang nggak bisa diberikan oleh orang lain, oleh misalkan cewek lain, perempuan lain. Dia itu sebetulnya sudah memberikan ya perasaan atau emosi apa cinta ini yang saya dapatkan, itu saya bahagia banget gitu loh. Karena ternyata pada realitanya nggak semua perempuan bisa memberikan itu gitu. Ya jadinya juga misalnya mau dipaksa bahwa cinta ini nominal, saya juga nggak rugi orang saya juga mendapatkan balasannya, tapi bentuknya bukan materi itu tadi, tapi ya gejolak yang ada di dada kita gitu ya, misalnya mau kita bernarasi itu sesuatu yang berdebar dalam hati kita gitu. Iya. Searah artinya untuk bisa menikmati rasa cinta. Kita nggak perlu bahwa dia memiliki perasaan cinta yang sama. Yang jelas saya dan apapun responmu itu urusan kamu. Atau gini ya? Itu kan Ya, apa oke. kalimat siapa? Kalimat siapa? Pilih baik. Oh pernah ya? Benar yang mulai apa ya? Ya urusan aku. Ya ini perasaan aku jalan. Aku bilang apa? Ya. Apa kalimatnya? Saya ngerti, tapi juga saya pernah tulis gini, urus saja dirimu, tentangku soal gampang. Iya seperti itu. Ya saya pernah nulis gitu. Jadi ya gimana? Saya mencintai kamu. Gitu. Ya jangan paksa saya untuk tidak totalitas untuk begini. Ya kamu udah lakukan apa yang menjadi aktivitas kamu dan seterusnya. Gak usah memperdulikan diriku, gak usah gitu loh. Biar tentangku soal gampang dengan segala kesulitan untuk mendapatkan cinta. Ya walaupun nanti ada konsep kalkulasi juga gitu. Ada ini nggak sih? Ada, saya juga bisa bilang katakan itu limitasi atau keterbatasan, tapi ini bisa menjadi apa sih konsekuensi. Saya bilang konsekuensi yang sifatnya mungkin negatif. Dengan penjabaran atau dengan ulasan barusan yang disampaikan tadi, kalau kayak begitu terus dimainkan, diinstal ya, kita akan menjadi cenderung menjadi pribadi yang egois. Iya, saya tangkap, saya lagi berpikir ini. Iya, itu egoismenya tuh, ya saya bisa bilang itu adalah cinta yang egois. Oke, Pak Indonesia. Apakah begini juga nih, misalnya, apa namanya? Berarti gimana kalau misalnya egois itu ideal ya? Apa gimana nih? Mestinya. Tapi tergantung tanggapannya. Apakah egoisme itu dirasakan hal yang negatif? Nah itu satu yang perlu kita selesaikan gitu. Kalau misal judulnya kita pada seseorang yang begitu dan seterusnya, itu kan kita menjadi egoisme gitu. Dalam tanda kutip egoisme ini selama mungkin saya bisa coba tawarkan parameter yang jelas batasan bawahnya itu. Selama egoisme ini hanya berlaku pada dirinya sendiri, silakan itu sah. Tapi kalau sudah mengganggu, mencederai hak asasi orang lain, itu yang nggak boleh. Menurut saya, misalnya gini deh. Ketika saya tidak seseorang, saya akan egois. Kita role play. Dirimu punya eksistensi sendiri dalam konsep emosi cinta ya. Katakan seperti itu. Dan saya katakanlah yang akan ditarget, dan bukan berarti adalah target yang mati ya.
objeknya ini adalah yang juga hidup dan punya eksistensinya dan punya unsur ini pula, emosi pula. Oke. Ya. Siap. Ketika Anda memutuskan dengan cinta yang egoistik, tembakan ya. Saya akan cenderung untuk loh, nggak bisa loh. Saya juga kemukakan juga apa yang bisa saya rumuskan juga kepada ini. Iya kan? Ya. Akhirnya kan konflik ya. Iya. Saya bisa. Mungkin itu juga dalam berbagai konsekuensinya. Lo cinta menghasilkan konflik akhirnya. Atas dasar cinta perang pun terjadi. Ya makanya Pak, jadi rumusan batas bahwa itu tidak mengganggu dan tidak mencintai orang lain juga berlaku pada orang yang kita cintai. Iya, kita cenderung melukai dengan egoismenya itu loh, yang cinta egoistiknya itu loh. Iya, serius. Ini saya juga agak berpikir, katakanlah aku bunuh diri untuk kamu. Terus kalau kamu mati, kamu nggak bisa tahu perasaan aku kalau kamu mati. Ya? Iya, dan segala konsekuensi yang akan terjadi. Iya, kalau apa yang bicara aku ya, ketika kamu mati. Iya, dan kamu bisa bilang ke aku, kamu bunuh diri atas nama aku gitu, atas cinta kamu. Iya. Karena cinta pada aku gitu, kamu bunuh diri, kamu nggak ngerti perasaanku. Nah, itulah kan, mungkin saya boleh ini ya, agak sedikit memberikan ini. Barangkali itulah bunuh diri itu dibenci oleh Tuhan. Ya. Gak bisa tahu perasaan Tuhan ketika kita jadi makhluk lalu aku bunuh diri karena mau Tuhan marah gitu. Nggak mau kayak gitu. Sebentar Pak, dari saya Pak. Agak sedikit. Malahan ya, saya barusan mau ngomong berarti agak lupa ini barusan. Oke Pak Dari, jadi mungkin begini, apa ya? Nggak kesimpulan, saya bukan orang yang biasa dengan kesimpulan. Karena kalau ada kesimpulan itu sepakat ya. Ya selesai. Memang kita mencari kesepakatan. Kita mencari kesepakatan. Gini, kesepakatan itu diperlukan karena adanya perbedaan. Bukan yang justru untuk menuju kesepakatan. Ya. Tidak boleh ada perbedaan. Terbalik ya. Iya. Dalam konsep filsafat tentu itu ya logika konsep salah. Iya. Dan seterusnya gitu. Bukan berarti tidak boleh ada perbedaan, tapi kita sepakat untuk hal-hal yang bisa masuk akal. Nah, dalam konsep filsafat secara epistemologi kan, bagaimana kita bisa tahu bagaimana dan terbangun. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, dari film Sophia ya, dari cinta kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini yang sedang kita ingin membicarakan sebelum dari, karena cinta ini begitu banyaknya narasi, pengertian dan seterusnya, egoistik dan seterusnya. Gimana akhirnya kita bisa mencintai secara bijaksana gitu ya Pak? Mungkin begitu akhirnya gitu loh. Apakah gini, semisal apakah ini menjadi salah satu bukti bahwa cinta bijaksana itu begini, dengan doa, mencintaimu dengan diam, dengan doa, mencintaimu dalam doa. Karena khawatirnya kalau misalnya kita terlalu perhatian juga akan mengganggu dia. Kalau kita memberikan sesuatu yang ternyata memang dia tidak membutuhkan dan seterusnya, akhirnya jenis cinta berbeda tuh Pak, bukan jadi egoistik. Apa? Cinta yang sofistik, cinta yang dia bijaksanakan kan. Oke. Ya konsep filsafat itu tadi dah berarti kan, mencintai kebijaksanaan. Iya. Goal dari kita mengkaji sebuah filsafat yang begitu sepertinya. Enggak hanya kita menjadikan salah dan benar, enggak ternyata. Karena benar dan salah ini setiap orang punya makna tersendiri. Benar bagi saya belum tentu benar bagi orang lain dan seterusnya gitu. Jadi mungkin ya itu mentoknya, misal kita mau mencintai seseorang dengan bijaksana, kita akan mencintai secara diam melalui doa. Aduh, berat. Atau perlu kita tinggalkan aja karena cinta itu kok sepertinya udah goal di sini. Sudah ada goal itu sudah ya. Iya. Tapi bagaimanapun itu silakan teman-teman mungkin bisa ya ambil apapun sebetulnya. Ini uraian teman-teman, bisa jadi sampah, bisa jadi mutiara, artinya bisa menjadi barang yang berguna atau tidak, itu terserah. Tapi bukan berarti membatasi bahwa dialog ini hanya terjadi pada ini subjek ini aja yang ada di layar. Barangkali bisa ditanggapi, silakan di komen aja berkaitan dengan ada bagian poin di mana gitu kan, dan silakan dibahas. Itu bisa kita sambung lagi dialektikanya sehingga itu bisa menjadi makin luas loh.
hal-hal yang eksis lagi kan eksis ya. Jadi sebetulnya motif dari konten ini Pak Dery dan teman-teman, saya akan memberikan dengan segmen konten serius ya. Konten serius karena nggak ngerti maksudnya ya serius itu ya perlu, tapi juga ya ada kapasitasnya, kita juga memiliki keberanian dan seterusnya, tapi bukan berarti dengan adanya era yang sebegini zamannya ya orang akhirnya berburu saling bingar gitu loh, yang selalu menginterpretasikan bahwa keseriusan itu hanya sesuatu yang hanya menyulitkan kita hidup. Lo gimana ceritanya gitu loh, orang kita menjalankan segala punya dalam kan aneh judulnya. Kalau ilmu pengetahuan ada itu pada dasarnya untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari dong gitu loh. Sampai yang goal dari semua pencarian dan aktivitas kita apa? Ya suatu kebahagiaan gitu loh. Jadi saya kurang sepakat kalau misalnya konten-konten serius ini hanya membuat kepala puyeng ya. Ya ini persoalan lain ya terserah ya. Tapi mau saya sambungkan ini, karena di awal ada pemantiknya itu kan berkaitan dengan apa yang saya gerakan sepintas ya, yang saya nikah lalu ini kan. Kemudian apa yang dicari itu saya sebutkan secara ini ya, clue sumber kebebasan ya. Kita mau ramu nih, sebenarnya ada hal yang kontradiktif loh. Ini pernikahan kok bisa jadi bebas, bukannya itu akan jadi terbatas. Yang itu sampai hari ini itu kan parameter saya seharusnya gitu loh. Ya enggak, ya makanya gini loh, saya terus jalanin bahwa ayo menikah, saya ingin ada satu hal yang ingin saya gapai di dalam itu, saya ingin berproses atau mata kuliah itu yang saya jalani. Itu kebebasan itu adalah grade A yang harus saya gapai. Grade A-nya itu adalah kebebasan bagi saya. Ini siapapun bisa mengartikan A itu dengan proporsi masing-masing. Itu maksudnya. Tapi grade A bagi saya adalah untuk lulus mata kuliah itu adalah kebebasan maknanya. Nah, kok bisa? Ini susah loh, nggak mungkin lah A kan gitu logikanya. Nggak mungkin loh sampai dapat A. Loh mungkin kenapa harus ada A? Nah kalau mau dinegasikan, kalau mau dibantah, loh namanya parameter lulus nilainya ada A kok dibilang nggak mungkin, nggak mesti ada, meskipun secara kalkulasi statistiknya 0,008 gitu. Ya. Tapi saya bisa apa namanya? Saya bisa asumsikan begini. Meskipun dalam keterbatasan, katakan gini, ruang kotak ya, kan terbatas dengan batas-batas kotak ya. Ya kan katakan ini. Kebebasan itu di mana saya bisa bermain pada ruang yang saya miliki. Ya. Bukan berarti saya inginnya di luar ini, enggak. Kebebasan di mana burung-burung ini kan sebenarnya di langit ini kan terkurung. Ya. Atau mungkin begini, ada beberapa filsafat yang mengatakan bahwa ya kebebasan kita jika terbatasi dan sebetulnya oleh pada kebebasan yang lain. Ya mungkin ya. Ya jadinya, ya nggak mungkin kalau bicara rumah tangga itu sepihak dong. Ya kan dua orang yang menjadi satu. Betul. Nah, rumusan dua menjadi satu itu menjadi hal yang sangat ini lagi, yang menjadi misteri lagi loh. Bener nggak sih? Nah, katakanlah saya bilang, nah aku pukul diriku, aku lukai diriku. Kamu merasa sakit nggak kalau kamu merasa aku? Kamu merasa itu tuh udah menjadi kita? Iya. Nah, sama kalau gitu, itulah yang sejatinya. Ayo, ini sudah ada apa namanya gejolak nih dalam partikel yang senyawa aku dan kamu nih, ya nggak sih? Ya. Nah itu yang menariknya nanti, bahwa eksistensi akhirnya bisa dikombinasi dengan eksistensi yang lain, disulam. Saya menulis juga ada di website, menyulam eksistensi dengan eksistensi. Saya pernah membacanya sedikit. Mungkin berarti kita akan mendiskusikan lebih lanjut nanti ya di lain waktu ya. Ya karena ini kan kita di awal kan saya sebetulnya nggak ada callback ya, supaya menjadi hal yang bahan baru lagi. Saya nggak ada soal, sebetulnya masih mampu, tapi ya apapun lah ya, misalnya nggak sesuai dengan porsi. Kalau kepanjangan mungkin nanti akan bagi teman-teman over ya. Mungkin terakhir dari saya terkait itu. Kebebasan itu kan sebetulnya nggak diukur dari sebuah simbol ya, dari sebuah bentuk, dari sebuah ikatan dan seterusnya lah ya, bukan begitu sebetulnya. Kebebasan itu juga sama loh, interpretasi seseorang oleh sesuatu gitu loh.
Bebas. Nah, sehingga kebebasan ini ya psikologis pada dulunya, gitu. Ya sah aja semisal saya sekarang sedang di sebuah kedai kopi, saya dekat kerja dan seterusnya. Lah, saya bebas di sini karena saya bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan. Walaupun dalam ya mungkin kotak-kotak itu tadi ya yang coba dianalogikan dari Pak Dery. Kotak-kotak itu masih di area kedai kopi gitu loh. Apa negasi dari kata determinan? Negasi dari kata determinan. Sehingga saya bisa merumuskan itu adalah cinta yang bebas dari deterministik, anti deterministik. Saya bisa maknai bahwa ini kan kita bicara soal cinta ya, lalu dikaitkan kepada kebebasan. Meskipun saya punya emosi cinta ini dan selalu saya tembakkan kepada hal yang ingin saya bebaskan, saya luapkan. Ini adalah bentuk cinta yang anti deterministik. Artinya tidak maksudnya saya nggak mau dibatasi oleh hal-hal yang dirumuskan atau didefinisikan atau dikonsepkan oleh orang-orang lain. Nah, meskipun ada, saya bisa bebaskan lagi diri saya untuk terus spread love, untuk bisa menyebarkan emosi saya yang disinyalir itu adalah cinta dari saya. Oke, ya. Nah, itu kan Ya, kita udah merumuskan jenis-jenis cinta lah. Pertama, ya. cinta yang egoistik. Tapi itu kesimpulan dong kalau misalnya disebutkan. Iya. Oh iya, catatan aja ya. Barangkali ada macam-macam jenis lain yang kalau kita mungkin kita terpleset belum ya. Iya, belum, karena banyak sekali eksistensi, akan 1001 atau bahkan lebih dari itu eksistensi itu ketika bermain adanya esensial cinta akan menjadi produk yang baru nih. Nah, tadi kita mendapatkan esensial cinta yang egoistik. Lalu cinta yang sofistik. Oke. Nah, ada cinta yang anti deterministik. Nah, ini kan cuman hanya ini tawaran teman-teman. Ada 3 tawaran yang kita coba bisa tulis ya. Iya, Kesimpulan iya. bukan apa, mungkin teman-teman bisa tambahkan lagi di situ. asik kan? Dan bahkan mungkin mencintai istri orang lain kan saya mencintai gitu. Mencintai Kita istri orang lain itu harus ini gitu. iya. Kan ya itu emosi kita kok. Misalnya orang punya emosi ya kita Itu masuk kepada cinta anti deterministik. siap. Nanti ada lagi. Terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Balad Entertainment.